Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke materi selanjutnya, Yesus naik ke surga. Sebelum 4 abad pertama tak terdapat suatu bekas bahwa gereja merayakan suatu hari peringatan kenaikan. Namun dalam pengajaran Rasul-Rasul kebangkitan Yesus dengan pengangkatannya di sebelah kanan Bapa dipandang sebagai satu dan diajar sekaligus Santo Petrus di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 32 sampai 33. Menyaksikan semuanya itu, Yesus telah dibangkitkan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Bapa dan menurunkan Roh Kudus yang telah diterimanya dari Bapa. Dalam Injil Santo Yohanes, kematian Yesus disalib dipandang sebagai pengangkatan, kenaikan ke surga. Putra manusia ini harus diangkat sebagaimana Musa dahulu mengangkat ular di padang gurun, supaya tiap-tiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bab 3 ayat 14. Dan sesudah doanya kepada Bapa, Bapa muliakanlah namamu. Ya, kita bisa baca di bab 12 ayat 28. Maka Yesus bersabda tentang keadilan. Sesudah aku diangkat dari bumi ini, aku akan menarik semua orang kepadaku. Bab 12 ayat 32. Demikian Yesus juga melihat kemuliaannya serentak dengan kematiannya. Pengangkatan pada salib adalah pengangkatan kepada kemuliaan. Sesudah kamu mengangkat putra manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa aku ada dan bahwa aku tak melakukan suatu apapun dari diriku sendiri. Bab 8 ayat 28. Juga di kitab Wahyu, kenaikan dan kebangkitan dilihat sebagai satu. Tidak usah heran bahwa abad-abad pertama merayakan pada suatu hari kematian, kebangkitan dan pengangkatan Yesus itu ada. Itulah Paskah. Di permulaan umat gereja merayakan kebangkitan Yesus pada tiap-tiap hari Minggu. Belum terdapat suatu perayaan Paskah yang tertentu tiap-tiap tahun. Hari Minggu adalah hari raya Paskah. Jelas ya, Bapak-bapak. Ya, pada gereja perdana itu hari Minggu adalah hari raya Paskah. Dan sampai sekarang ya seperti itu. Kemuliaan tentu dengan mengambil contoh dari adat orang Yahudi. Dipilih suatu hari Minggu yang tertentu tiap-tiap tahun untuk merayakan Paskah. Itu atas cara istimewa. Paskah itu merayakan misteri penyelamatan Kristus seluruhnya. Baik kematian, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Jadi itu satu paket. Ya. Jadi kita merayakan Paskah itu ya seluruhnya. Mulai dari kematian, kebangkitan, kenaikan, lalu turunnya Roh Kudus. Mulai abad yang kedua, perayaan Paskah itu mulai diperpanjang selama 50 hari. Nah, jadi ada sejarahnya. Jadi kalau ada yang tidak percaya sejarah, ya kacaulah imannya itu. Maksudnya sejarah tentang perayaan Paskah ya, selama 50 hari. Perayaan yang diperpanjang itu disebut Pentakosta, artinya 50. Jadi Pentakosta itu artinya 50. Apa yang sekarang kita sebut masa Paskah, dulu disebut Pentakosta. Baru kemudian lagi nama Pentakosta dilekatkan kepada hari yang ke-50 saja. Nah, begitu ya. Jadi perawalnya itu merayakan 50 hari yang kita rayakan pada masa Paskah, sekarang yang kita kenal. Nah, baru sekarang lah dilekatkan pada hari yang ke-50, Pentakosta. Ya. Di mana kita harus tahu, ya. Baru kemudian lagi nama Pentakosta dilekatkan kepada hari yang ke-50 saja, tetapi yang dirayakan pada hari yang ke-50 itu ialah kenaikan Yesus. Nah, jadi awalnya merayakan kenaikan Yesus itu 50 hari. Demikian mulai abad yang keempat. Nah, sampai abad keempat, ya kurang lebih 400 tahun dah ya. Lalu suatu perayaan hari penutup Pentakosta di Yerusalem di abad yang keempat dilukiskan oleh Eusebius seperti pada tiap-tiap hari Minggu. Maka hari itu juga dirayakan kebangkitan Kristus. Pagi diingatkan juga turunnya Roh Kudus, dan sore mereka pergi ke Bukit Zaitun untuk memperingati kenaikan.
Yang penting bagi kita juga ialah oleh umat pertama perayaannya tidak dimaksudkan sebagai peringatan akan urutan waktu historis. Nah itu ya, jangan sampai kita memperingatkan itu sebagai suatu urutan waktu historis. Kebangkitan Yesus adalah juga suatu fakta yang telah terjadi dalam sejarah. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah fakta, bukan fiksi, bukan imajinasi, bukan karangan, tapi fakta. Ya. Tetapi dalam perayaan terutama teringat akan aspek yang tinggal tetap. Regnat a ligno Deus. Allah memerintah dari kayu salib sekarang, waktu kita merayakannya. Nah jelas ya. Maka di gereja Katolik itu ada korpus, karena Allah memerintah dari kayu salib sekarang, waktu kita merayakannya. Beberapa abad kemudian hari raya kenaikan diperingati pada hari yang ke-40. Nah, jadi sebelumnya itu hari kenaikan itu diperingati hari yang ke-50. Tetapi setelah beberapa abad kemudian ditetapkan gereja, lalu hari raya kenaikan diperingati pada hari yang ke-40 sesudah perayaan hari Paskah. Maka argumen orang Kristen itu harus merayakan Paskah itu ya mulai Jumat Agung itu kan ya hari sengsara dan wafat Yesus Kristus. Dia wafat di kayu salib. Kemudian ya hari yang ketiga Jumat, Sabtu, Minggu, berarti hari yang ketiga Minggu. Ya. Jadi jangan kita menghitung hari itu seperti orang begini. Orang ini sering berdebat. Dia meninggalnya tuh 7 hari. 7 hari itu dihitungnya 24 jam. Bukan begitu menghitungnya. Misalnya dia meninggal hari Senin, 7 harinya hari apa? Kan harinya. Logikanya berpikir tuh, misalnya 7 hari. Ya kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti hari ketujuhnya Minggu. Nah, dan itu sering jadi diperdebatkan. Ya jangan memperdebatkan. Nah contohnya jangan jauh. Yesus disunat ketika dia lahir, ya kan? Pada saat ya hari yang ke-8. Dari tanggal 25 Desember ke tanggal 1 Januari. Coba hitung. 25 Desember, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hari ke-8 hari apa tuh? 1 Januari. Nah, begitu hitungannya. Jadi kalau masih ada orang Kristen memperdebatkan mengapa ada konsensus ya. Wah, Yesus kan tidak tepat lahirnya di tanggal 25. Itu agak orang Kristen yang ya tidak memahami. Coba baca kitab suci lah, konteksnya. Ya kalau ada gereja yang memperingati ya sebelum tanggal 25 Desember ya silakanlah, mungkin dia membuat dogmanya sendiri, ya itu urusan dogmanya. Kalau di gereja Katolik sebelum perayaan Natal itu dirayakan ya tanggal 25 Desember, pada malam 25 itu sudah masuk. Ya. Tapi sebelumnya itu adalah hari raya atau masa Advent, masa penantian. Maka orang Katolik bukan tidak mau merayakan Natal pada masa Advent karena memang belum masanya. Perayaan Natalnya itu dirayakan ya tanggal 25, lalu ada perayaan Natal itu ya sampailah nanti sebenarnya ditutup pada pesta Tiga Raja. Tapi mungkin karena sibuk lalu merayakan Natal setelah pesta Tiga Raja, ya kan? Tapi itu ada ketentuannya juga, jangan sampai masuk ke minggu terakhir bulan Januari. Karena biasanya ya pada minggu kedua itu sudah masuk masa Prapaskah biasanya, atau minggu ketiga. Ya, tapi itu kalau merayakan perayaan Natal itu kan pada prinsipnya ya setiap hari itu kita merayakan perayaan Natal sebenarnya. Kelahiran kembali kita. Ketika kita tidur, kita bangun lagi, kan kita lahir lagi sebenarnya. Ya, lahir dengan usia yang bertambah kan begitu.
Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi seperti itu ya. Beberapa abad kemudian hari raya kenaikan diperingati pada hari yang ke-40 sesudah perayaan hari Paskah. Tentu atas dasar ucapan Lukas. Nah, ini ada dasar kitab sucinya atau dasar biblisnya, Bible-nya. Ya, di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3 bahwa sesudah penderitaannya selama 40 hari, ingat, ia tampak kepada mereka itu, bersabda dengan mereka tentang pemerintahan Allah, dan dengan banyak tanda yang dibuktikannya bahwa ia hidup. Nah, itu dasarnya. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4-11 melukiskan dengan lebih panjang lebar kejadiannya yang disebut oleh Santo Lukas dalam Injilnya bab 24 ayat 50-52. Kita tahu bahwa tulisan Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Jadi Injil Lukas ini panjang sebenarnya, tetapi akhirnya oleh bapak-bapak gereja, oleh yang kembali menyusun kitab suci, dia dibagi dua. Ya, tulisannya itu ada yang masuk dalam Injil, Injil Lukas, dan ada yang masuk dalam Kisah Para Rasul. Nah, itu harus dipahami ya. Nah, dalam suatu kalimat oleh Markus di bab 16 ayat 19 dalam uraian Santo Lukas itu kita melihat suatu lukisan dari ajaran rasul-rasul bahwa Yesus dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Bapa dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Nah, ingat tuh, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 33-36. Dalam kesaksiannya itu Santo Petrus menghubungkan juga keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali. Kesaksiannya itu dihubungkan dengan ucapan Daud, Tuhan telah bersabda kepada Tuhanku, duduk di sebelah kananku sampai kubangkitkan segala musuhmu sebagai sandaran bagi kakimu. Dan di Kisah Para Rasul bab 3 ayat 19-21 diajarnya, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi kita harus sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau kita tidak sadar dan tidak bertobat, dosa kita tidak bisa dihapuskan. Maka sadar, insaf itu penting, dan bertobat, baru bisa dosa kita dihapuskan. Dan suatu rahmat ilahi yang diberikan oleh Allah kepada gereja, yaitu sakramen pengampunan dosa atau sakramen penghapusan dosa, sakramen tobat, itu di gereja Katolik. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kebangkitan Yesus dan kenaikannya, turunnya Roh Kudus, dan harapan teguh bahwa ia akan datang kembali, semuanya itu diajar oleh rasul-rasul dari permulaan. Semuanya itu mendapat lukisannya dalam uraian di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4-11. Jadi Lukas ini menjelaskan dengan gamblang sebenarnya tentang bagaimana situasi tentang kenaikan Yesus ke surga, dan bagaimana hal itu menjadi suatu hal yang memang menjadi kepercayaan iman kita. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus itu, maka untuk menjadi pengikut Kristus itu, karunia iman akan Yesus itu dikaruniakan kepada orang itu. Dalam uraian Santo Lukas di atas bukan dimaksudkan bahwa Yesus baru naik ke surga sesudah 40 hari itu. Hal itu sudah ternyata dari ucapan Yesus kepada Maria dalam Injil Yohanes. Maria Magdalena dalam Injil Yohanes
bab 20 ayat 11 sampai 18, terutama pada ayat yang ke-17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Nah itu, kepada Allahku dan Allahmu. Tetapi pada malam itu juga tampaklah ia kepada murid-murid, dan karena sudah naik kepada Bapa, maka ketika itu juga diturunkannya Roh Kudus untuk kuasa pengampunan dosa. Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Di sini jelas pada kesaksian Maria Magdalena itu, disitulah Yesus katakan dia akan, ya, bukan ngitung harinya, ya, tetapi itu adalah sebagai suatu peringatan akan rahmat karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Bahwa peristiwa Paskah itu adalah suatu kesempurnaan rahmat cinta kasih ilahi kepada kita. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dapat dikatakan bahwa dalam waktu penampakan itu sudah menurunkan Roh Kudus, sudah memberikan kuasa pengampunan dosa, padahal belum ada Pentakosta turunnya Roh Kudus. Itulah suatu petunjuk yang baik supaya kita melihat pengarang-pengarang suci tak bermaksud menentukan urutan waktu yang tertentu, melainkan atas cara yang berbeda-beda dan hidup-hidup melukiskan segala aspek dari karya keselamatan. Dalam terang itu juga harus kita tinjau bilangan 40 hari oleh Lukas. Bilangan itu bukan dimaksudkan sebagai bilangan historis, ya, dalam arti modern. Nah, harus dipahami, melainkan sebagai bilangan teologis. Bilangan itu adalah sesuai dengan simbol perjanjian lama. 40 tahun lamanya Israel di padang gurun, 40 hari lamanya Yesus berpuasa. Nah, itu dia. Jadi harus dipahami, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu Markus itu kan memulai Injilnya dengan ketika Yesus berpuasa, ya kan? Berpantang dan berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Lalu disitulah, ya, peristiwa penampakan Yesus itu pertama kali yang ditangkap oleh Markus. Maka Markus itu menulis Injilnya, kan, ya. Dan diteliti bahwa tulisan Injil Markus itu adalah Injil tertua dari keempat Injil lainnya. Kata tertua itu maksudnya duluan menulis. Nah, sehingga dari Markus itu, ya kan, Injil Matius dan Injil Lukas itu kan disebut sinoptik karena, ya, ada keterkaitan atau kemiripan, ya. Ada kutipan-kutipan yang diambil oleh Matius dan Lukas, ya kan? Lalu ada juga yang terkait dengan tulisan Markus. Jadi saling kait pengait, ya. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas itu kan disebut sinoptik, ya. Mirip, serupa, saling kait mengait, tetapi saling menambahkan. Kita lihat Lukas itu menulis Yesus itu kan mulai dari hubungan yang luar biasa, ya. Kalau Matius mulai menulis Yesus itu dari silsilah-silsilahnya. Sedangkan Markus itu melihat Yesus itu ketika dia sudah dewasa. Lalu tiba-tiba mulailah ada penyimpangan ketika Yesus itu kan hanya waktu lahir, lalu usia 12 tahun. Kemana usia dari 12 sampai, ya, 30 tahun? Ya, ada yang katakan dia pergi ke India, macam-macam lah cucukologi yang terjadi. Tidak begitu, ya. Yesus sebagai pribadi manusia itu harus mengikuti, ya, tradisi Yahudi, bahwa dia, ya, diberikan pelajaran-pelajaran sebagai bentuk, ya, iman tradisi Yahudi itu. Nah, ketika dia mulai berkarya di usia 30 itu, disitulah, ya, maka ketika Maria bundanya mengatakan, ya, kan tidak menyuruh Yesus, anggur, ya, tuan rumah sudah habis, waktuku, ya kan, belum tepat atau belum sampai, ya kan, tetapi tetap dikerjakan Yesus.
Mengapa? Karena memang Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita memahami Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu memang ya perlu kita membaca ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sebagai suatu rangkaian iman. Dan ada tradisi-tradisi yang juga harus dibaca ya sesuai dengan ajaran gereja. Nah, jadi jelas di situ ya. Jadi kisah itu mempunyai suatu maksud teologis yang lain lagi ya. Juga di umat gereja yang pertama timbul keyakinan bahwa hari Allah, hari Yesus datang kembali sudah dekat. Dalam kisah itu umat pertama harus mengingat bahwa hal itu tidak pasti ya. Perhatian dan harapan akan hari parousia harus ditunda kepada masa depan yang lebih jauh. Ayat 7 kita bisa lihat di situ. Tapi yang penting segala perhatian ditekankan kepada tugas yang diberikan oleh Yesus kepada umat dalam waktu yang sekarang ini ya. Ayat 8, menjadi saksinya di seluruh dunia. Jadi kita harus bersaksi ya, bersaksi. Maka dalam 5 tugas gereja ketika kita dibaptis itu kan kita memiliki 5 tugas gereja ya. Memang tugas gereja yang kelompok orang beriman dan tugas pribadi, yaitu kita harus ya ada yang disebut dengan ya liturgia, pengudusan, martiria ya, atau bukan martiria dulu ya. Jadi kita liturgia, pengudusan, kerigma pewartaan, koinonia persekutuan, diakonia pelayanan, dan kelima martiria, kesaksian iman. Mungkin banyak yang berpikir kesaksian iman itu kita harus menyampaikan kesaksian-kesaksian kita tentang pengalaman tentang Yesus, ya bisa juga. Tapi tidak semata-mata kesaksian iman itu dengan hanya memberikan kesaksian di depan umat, jemaat. Tapi kesaksian iman itu bisa dilakukan dalam bentuk teladan, perbuatan, karya. Makanya gereja ya membuat karya-karya misi, itu kesaksian iman namanya. Sekolah, rumah sakit, panti jompo, yatim piatu ya. Jadi banyak yang berpikir kesaksian itu harus misalnya bercerita tentang pengalaman hidup. Itu sebenarnya ya lebih pada kesaksian level dasar lah. Kalau iman yang fundamental itu kan ada level dasar namanya. Ketika dia berjumpa Yesus, dia memberikan kesaksian, ya kan? Kesaksian juga ada yang bentuknya pujian, bisa juga dalam bentuk renungan, khotbah, itu kesaksian juga. Ya, di warung kopi cerita tentang Yesus itu juga kesaksian. Ada yang dilembagakan kesaksiannya, mungkin di beberapa gereja, di gereja-gereja yang denominasi itu dibuatlah kesaksian, 2-3 orang bersaksi bahwa dia sudah dipulihkan Yesus, ya kan? Tapi mungkin itu BPS, bagaimana perasaan saya, bisa juga. Dan macam-macam lah, ya. Maka, tapi di dalam gereja Katolik itu standarnya sudah dibuat, ya. Jadi kesaksian yang paling utama itu adalah kesaksian tentang Allah yang benar-benar menyertai umat manusia. Maka dibacakanlah ayat-ayat kitab suci itu dari mulai, kalau hari Minggu itu kan lengkap bacaan ya, pertama disambung dengan Mazmur, bacaan kedua biasa diambil dari Perjanjian Baru disambung dengan Mazmur, kemudian lanjut ke ya bacaan Injil. Jadi dalam setiap misa itu bacaan Injil itu utama, karena memang menceritakan tentang ya Allah adalah kasih, begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal. Ya. Nah, jadi itu harus dipahami. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, dalam Yesus Kristus, menurut lukisan Perjanjian Lama, kenaikan itu dipandang sebagai suatu intronisasi dari raja. Apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama mengenai raja yang dilantik? Engkau telah kuperanakan hari ini, Mazmur 2 ayat 7.
sebenarnya berlaku bagi Yesus yang bangkit. Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Demikian pula teks Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu juga dicantumkan dalam Ibrani 1 ayat 13. Dalam surat Ibrani, Yesus disalib dilukiskan sebagai imam agung yang dengan berkorban masuk ke dalam kanisahnya, yaitu kehadapan Allah di surga. Ia melangkah masuk supaya kita dapat mengikutinya. Ya. Bab 10 ayat 20. Kenaikan Yesus berarti pembukaan pintu bagi umat manusia. Surga itu bukan suatu ruangan yang jauh dari kita, dari dunia. Sebagaimana Yahweh dengan kekuatannya berada di tengah-tengah Israel, demikian pun Yesus diangkat naik, berada dalam ruangan Allah, tetapi menjalankan kekuasaannya di tengah-tengah dunia. Untuk mata jasmani tak kelihatan lagi. Nah, jadi seperti itu. Hilang di balik awan, tetapi iman akan sabdanya, aku tetap besertamu sampai kesudahan zaman. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu tadi kita berbicara tentang Yesus naik ke surga.